حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang ada di dalam masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah, dan juga yang mengikuti melalui jaringan ini atau melalui rekaman. Senang ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketemu orang mukmin itu sudah rezeki yang besar. Nabi Ibrahim itu antara lain doanya wa alhiqni bis-sholihin. Nabi Sulaiman juga begitu. Saya ini sering pertemukan dengan orang baik-baik. Jadi walaupun di sini tuh, mamanya di sini terus tiba-tiba tidur saja itu ya sampai nanti Isya itu ya sudah dapat pahala. Kumpul orang soleh. Baik. Malam hari ini saya akan berbicara tentang apa judulnya gitu? Isyarat dua nanti. Iya, isyarat tangan dua gini. Tapi sebelum itu saya akan berbicara dulu begini ya Pak ya. Nah itu namanya body language itu namanya atau gesture itu namanya isyarat. Dalam ilmu komunikasi itu gerak tubuh, isyarat-isyarat itu pengaruhnya 60-70%. Jadi kalau Bapak ngomong hatinya dibersihkan, nah itu efektif tapi tidak maksimal. Tapi kalau hati ini dibersihkan. Nah, Nabi itu sering begitu, dibersihkan. Nabi umpamanya bercerita soal Jibril pernah datang kepada saya. Lalu Jibril jadi imam, saya makmum. Tuh, terus Nabi begini, ya datang lagi, saya makmum lagi, datang lagi, makmum lagi. Datang lagi terus sampai 5. Sahabat-sahabat ingat sekali gerakan-gerakan tangan ini kan letak kanan Pak. Ini kan letak kanan. Nah itu ingatannya lebih kuat, efektivitas komunikasinya lebih tinggi, efektifnya. Nah tapi sekarang malam hari ini saya akan menjelaskan tentang isyarat tangan yang begini saja, yang lain enggak. Yang ini enggak, yang ini enggak. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu yang lebih kita akan jelaskan itu. Ada beberapa hadis ya yang menunjukkan isyarat itu. Satu ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nabi mengatakan, "Bu'ithtu ana wasa'ah kahataini." Aku ini diutus dan antara saya dan hari kiamat itu seperti ini. Nah, seperti ini tuh apa artinya Pak? Apa Pak? Dekat. Iya Pak. Apa? Tukles. Iya, dekat ya. Nah ini jadi perbincangan. Kalau dekat, padahal Nabi kan sudah hampir 1400 tahun tuh Pak ya. Ya tuh Pak ya. Loh, kalau dekat kok belum kiamat. Nah ya tuh Pak. Kok dekat kok belum kiamat. Jadi Nabi mengatakan, "Bu'ithtu ana wasa'ah kahata ini." Saya ini diutus dan saya ini seperti ini. Nah itu kalau diartikan dekat, maka ada contohnya seperti ini ya. Innahu qaribun ala fi ilmillah wa taqdirihi wa in kanatil maqayisul basyariyah tarahu ba'idan. Ya dekat
itu kalau diartikan dekat, begini tadi isyarat dekat itu, karena ini bisa multitafsir tak Pak ya. Ini itu apa sebenarnya? Kalau diartikan dekat, maka di situ artinya dekat menurut Allah, bukan menurut perhitungan manusia. Nah, gitu Pak ya. Dekat menurut Allah, bukan dekat menurut perhitungan manusia. Nah, saya ingin menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan sudah dekat, tapi kok masih jauh. Ya, gitu. Contoh ya, contoh surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, Al-Ma'arij itu surat nomor 70 ayat 6 dan 7. Surah Al-Ma'arij ya, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Silakan ada yang baca. Al-Ma'arij itu surat nomor 70, 6 dan 7. Ada? Silakan Pak. Ya. Mereka memandang azab itu jauh mustahil. Sedang kami memandangnya dekat dan pasti akan terjadi. Nah kayak gini nih, gitu. Innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang kafir itu menganggap siksa masih jauh. Jauh. Lah, jauh menurut perhitungan manusia. Ya kan gitu. Wa narahu qariba. Lah menurut saya dekat. Loh. Jadi seringkali kita menggunakan ukuran-ukuran kita, bukan menggunakan ukuran Allah. Banyak hal yang tidak boleh disamakan dengan kita menyamakan tentang Allah dan manusia itu. Contoh gini ya. Manusia itu kalau umpamanya Bapak, saya kebetulan setiap pengajian tidak bawa pulpen Pak ya. Terus Bapak di depan. Siapa namanya Pak? Pak Rudi ya. Setiap kali saya datang mesti, Pak Rudi pinjam pulpennya. Sampai 10 bulan saya itu mesti, Pak Rudi pinjam pulpennya. Apa yang Bapak Rudi lakukan? Apa yang Bapak Rudi lakukan? Saya beli 1 kotak supaya tidak ini. Karena bosan toh. Pulpen itu harganya hanya 2.000. Tapi saya sering pinjam, saya sering ini, maka saya timbul bosan. Tidak suka, manusia sering diminta itu tidak suka. Coba ya. Itu. Nah kalau Allah enggak Pak. Nah Allah semakin sering diminta, Allah seneng loh. Kan beda ya. Menggunakan ukuran manusia lah beda. Allah semakin sering diminta. Lah kalau enggak Bapak kan habis sholat sekarang minta rezeki, nanti isya minta rezeki. Itu ya Pak ya itu lagi. Nah padahal Bapak tadi kan 6 bulan ya. Saya pinjam kan hanya 6 bulan sekali. Itu sudah besok saya berikan 1 box katanya. Itu tepak. Yes. Iya. Terus belenger bolak-balik minta. Wah Allah enggak Pak. Allah itu semakin sering diminta semakin senang. Karena semakin sering diminta itu sama dengan mengakui dia itu lemah. Dan pengakuan Allah itu kuat, maha kuasa. Lagi umpamanya ya. Jam 7 Bapak melakukan dosa. Jam 7:30 istighfar. Ya. Lalu jam 8 dosa lagi. Jam 8:30 minta maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jam 9 dosa lagi. Nah terus Bapak menggunakan perumpamaan, menggunakan standar manusia. Saya bos perusahaan, ini manajer ini kemarin salah. Ya sudah enggak Pak, saya maafkan.
besok saya lagi. Terus ya sudah, tidak apa-apa, manusia khilaf loh itu. Besok saya lagi. Kira-kira gimana Pak saya sebagai pemirsa? Hah? Diruqyah. Iya, GSP. lah Bapak melakukan ruqyah saja, itu sudah perlakuan yang menyinggung perasaan loh. GSP. Lah iya toh, Pak. Bapak kemudian kamu saya ruqyah saja. Ngomong begitu saja, itu sebetulnya ekspresi dari kejengkelan. Iya toh, Pak. Itu. Kejengkelan itu. Di ruqyah. Ini baik gendeng ta, kena jin gitu toh, Pak itu. Ya Pak ya. Lah Allah tidak begitu, jangan menyamakan seperti kita. Ya. Lah Allah tidak merasa itu dihina. Pagi jam 7 dosa, jam 8 ini. Maka Allah mengatakan ya, Sayyidina Ali mengatakan ketika ditanya orang, saya ini kok rasanya menghina Allah. Sayyidina Ali menjawab, loh siapa bilang? Siapa yang bilang menghina Allah? Allah itu mengampuni kamu selama kamu tidak bosan meminta ampun. Loh, lain sekali. Makanya Allah itu kemudian disifati Ghafur, itu Pak ya. Ghafur itu maha pengampun. Maha itu artinya di luar ukuran-ukuran manusia ini. Afuun. Ya, afuun. Ghafur, ada yang lagi Ghafar. Ghafar itu selalu mengampuni. Nah, ada beberapa hari yang lalu seorang ibu yang susah gitu. Kenapa Bu? Gitu. Saya ini dulu hamil di luar nikah Pak. Tuh, rasanya gimana saya ini? Itu dosa. Saya dosa gitu. Bingung saya itu Pak. Dan akhirnya saya ceritakan anak saya itu. Ibu ini berbagi. Wah anak kok dijak berbagi kesedihan. Gimana? Kan membebani pikirannya dia. Allah sudah memaafkan. Jangan bercerita soal dosa kepada orang. Oh. Ini kan namanya anak jadi pikiran tuh Pak, ya Pak ya. Jadi pikiran lah. Yang ibu ini membahagiakan belum tentu. Sekarang nambah virus kesedihan. Oh, kalau ibu kalau masih sedih gitu wajahnya, saya enggak mau ke rumah saya. Pokoknya boleh ke rumah saya asalkan ibu ekspresinya senang. Senanglah bahwa Allah itu maha pengampun gitu loh. Nah kalau Allah tahu kayak wajah ibu kan gini, Allah mengatakan toh, kamu kok enggak percaya saya pengampun itu. Kok enggak percaya sih kamu? Wajahmu kok mencerminkan saya ini pendendam gitu. Wah. Ya bro. Besok aku sana senang. Ya wis, pokoknya merengut cucu takon balik. Aku ingin ketemu orang yang ekspresinya senang karena punya Tuhan yang Tuhan itu mengampuni. Oh. Jadi banyak menggunakan ukuran-ukuran itu. Jadi ini sama. Aku dan hari kiamat itu seperti ini dekat, ya dekat, dekat menurut ukuran Allah, bukan dekat menurut ukuran manusia gitu. Ada lagi Pak itu ayat umpamanya surat Al-Anbiya ayat 1. Surat Al-Anbiya itu surat nomor 21 ya toh? Ya. Ayatnya ayat 1 ayat pertama kali. Ayo Mas, dibaca Mas. Siapa? Mas ini? Ya. Siapa namanya? Hah? Ayo. Ayo. Enggak, terjemahnya saja. Loh, siapa yang nyuruh hafal? Terjemah. Enggak boleh minder itu. Kamu apa enggak bisa baca ini? Enggak boleh, minder itu enggak boleh. Itu namanya enggak mensyukuri nikmat Allah loh. Ayo baca. Kamu enggak boleh, minder itu enggak boleh. Surat 21. Gak apa-apa, ya gitu. Kamu kalau nggak saya suruh mungkin siapa yang nyuruh?
Hmm? Ayo, terjemahnya saja. Ayo. Rasa mati manusia baik dengan amal mereka dengan mereka dalam berdaya baik dengan dunia yang baik. Ya, sudah cukup lah. Bisa itu loh. Tidak usah minder. Eh, kapan hari saya diminta berbicara itu? Terus saya tanya sekarang, sekarang Bapak saya tanya sekarang. Siapa yang suaranya baik, angkat tangan, Pak. Yang suaranya baik, angkat tangan. Loh, ya apa kan? Kan Bapak minder ini. Aku nak ngobati minder, kini ketemu mana minder? Enggak sekarang Pak ya sekarang ya. Suara Bapak itu tidak ada loh Pak, yang menyamai di dunia tidak ada. Sangat spesial. Mirip-mirip yes, tapi kalau sama lah beda. Bayangkan Allah itu menciptakan suara Bapak itu sangat spesial. Sangat spesial. Tidak ada Pak. Ini sebetulnya rangsangan kita untuk bagaimana menjadi manusia kreatif. Jadi setiap anak orang lahir itu Allah menciptakan bentuk tenggorokan yang baru, yang tidak sama. Belum ibu jari, sidik jari. Ya, tidak ada yang sama sampai kiamat nanti. Makanya ada surat Al-Qiyamah itu, la uqsimu biyaumil qiyamah itu. Nah sekarang Bapak, kalau saya menciptakan tas ini Pak ya, saya menciptakan tas ini saya rancang selama 6 bulan tas ini. Rancang. Terus ada orang datang pada saya. Tasnya welek ini Pak. Gimana perasaan saya Pak? Tas welek ini Pak. Gimana Pak? Hari ini Bapak itu menghina Allah. Hari ini tuh Bapak menghina Allah. Karena suara ciptaan Allah itu jelek. Untung Allah itu maha pemaaf. Kalau enggak sama sih, pateni kabeh Pak. Lah menghina loh. Ayo Pak, sekarang angkat tangan. Siapa yang suaranya baik? Saya gak marah saya sih. Bapak harus bilang saya tuh Pak. Lah kalau ciptaan Allah Bapak pandang jelek itu gimana? Apa enggak perlu istighfar Bapak? Menjelekkan kreasinya Allah. Ini selingan saja Pak, selingan saja. Duh, omang gue mikir. Takoni suara ya baik. Ditanya kok baik? Enggak ada ciptaan Allah yang jelek. Oh Allah itu maha hebat kok. Itu. Lah karena Bapak ngomong jelek itu kan karena mindernya, bukan ngukur suaranya tuh. Mindernya yang paling dominan. Baik Pak ya. Itu Mas, nanti kalau pengajian lagi saya baca, suruh baca ya. Iki ciri ini menikah ngaji ya. Enggak lah, Masya Allah. Karena kita kalau minder itu tersiksa loh. Tersiksa dan Allah tidak suka. Wa ma yudrika la'alla sa'at yakunu qariba. Surat Al-Ahzab ayat 63. Itu ada itu. Surat 33. Suratnya 33, ayatnya 63 itu. Coba. Tiga. Kamu ndak sudah, tenang. Allah ya Rabb. Ayat 33. Ya, ayatnya 63. Suratnya 33 nomornya. Ayat 63.
manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat waktunya. Ya, toh. Jadi kata-kata dekat itu ya sudah dalam Al-Quran diulang-ulang. Itu. Nah itu dekat hitungan berapa? Itu. Ya hitungannya Allah. Sebab kalau kita menggunakan ukuran Indonesia. bumi itu sudah berapa juta tahun? Usianya bumi. Ya tahu Pak. Itu. Nah kalau gitu berarti dekat. Ya kalau kiamat itu nanti tidak sampai sekian juta tahun. Nah, tapi kalau di atas itu kan berarti beda. Sudah ya Pak ya. Jadi boleh diartikan itu dekat yang tadi itu. Tapi dekat menurut perhitungan Allah. Bukan perhitungan. Ya. Nah. Tetapi ada juga yang mengatakan begini tadi itu. Ini dia kan al-ma'na laisa hunaka nabiyyun akhir ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dan ini ada enggak di sini? Kosong toh? Lah itu diartikan berarti ana wasa'aka hadaini, aku dan kiamat seperti ini, artinya berarti sudah tidak ada nabi lain. Itu. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebut sebenarnya tanda kiamat itu yang paling menonjol itu satu, datangnya Nabi Muhammad itu. Jadi tanda-tanda kiamat sudah dekat itu apa? Ya lahirnya Nabi Muhammad itu. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Andai kan masih ada nabi, maka berarti kiamat masih nunggu nabi itu datang. Ini sudah terakhir. Tuh. Itu tanda begini nih ya, itu berpanah. Itu satu ya. Lalu Nabi lagi, pernah juga Nabi begini. Gitu. Saya ini punya mahasiswa, ya ini ya mudah-mudahan menyaksikan ini. Saya bangga dengan kamu, Oscar ya, ya Ustadz Oscar. Saya bangga dengan kamu ya. Ini program doktor ya. Saya membaca jurnalmu, itu bagus. Meneliti tentang hadis-hadis tentang berapa kali Nabi isyarat dengan 5, berapa lagi Nabi isyarat dengan tangan 1, 4 dan sebagainya. Itu. Jadi. Nah ini yang dua ini, nah yang ini tidak disebut di dalam hadisnya Mas Oscar ini ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi SAW. Ada hadis Nabi mengatakan mangqalla maluhu wa kathura ayaluhu. Siapa yang anaknya banyak, hartanya sedikit. Anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Tidak hanya pas-pasan, Pak, ya kurang, Pak. Masya Allah. Dunia ini kok kontras sekali ya. Saya membayangkan ini ada pesta nikah habis 100 miliar itu gimana ya, Pak ya. Pesta nikah loh Pak, hampir 100 miliar. Ini masih ada orang miskin gini. Ya, makanya Bapak juga begitu toh. Bapak itu bagi Bapak kan arti 50.000 kan biasa-biasa aja Pak. Tapi bagi orang yang pas-pasan. Ya kerjanya itu sehari hanya dapat 40, 30 itu kan ya besar. Lah itu. Makanya Bapak kalau makan di rumah makan atau apa itu ya diingat-ingat, Masya Allah. Sisihkanlah untuk mereka. Siapa yang sedikit rezekinya, banyak anaknya, wahasunat sholatuhu. Dalam kondisi yang anak banyak, rezeki sedikit tadi, montang-manting Pak itu. Anak mamanya anak 5 Pak ya. Lalu tahun ajaran baru kayak gini Pak. Sepatunya harus ganti Pak ya. Tasnya itu harus ganti. Bukunya baru. Ya Pak ya. SPP-nya
registrasinya. Itu saja Pak. Kalau ke toko buku itu kayak wong kulaan Pak. Ya tak Pak ya. Itu kulaan. Ya saya cerita gitu. Anak saya 7 soalnya. Anak saya 7 saja. Kalau tahun ajaran baru gini saya untuk belawuran ke Sari Agung apa itu. Kok kulaan, kok jualan di mana Pak? Itu kulaan kira. Itu sampai subuh itu nyampuli bikin sampelnya itu loh Pak, sampelnya terus diberi nama satu-satu tuh, terus ini ya macam-macam lah Pak gitu. Nah saya uang ada, bagaimana kalau itu tidak? Terus walam yagtabil muslimin, mulutnya itu tidak banyak bicara, diam, apalagi membicarakan aib orang lain, menurut saya. Ja'a yaumul qiyamah wa huwa ma'i kahataini. Nah kalau ini jelas Pak. Besok datang pada hari kiamat bersama aku seperti ini. Nah ini kan tidak multi tafsir Pak. Jelas dah Pak ya? Itu. Masya Allah. Ini loh Pak yang saya sebut itu berkali-kali. Bapak saya tanya. Bapak punya dosa? Jawabnya kok tidak jelas itu. Jelas. Karena sih tegas ngomong itu aja. Bapak punya dosa? Ya. Nah, saya? Iya podo ae lah. Siapa tuh Pak yang tidak punya dosa? Ya. Supaya diampuni apa yang Bapak lakukan? Apa Pak? Istighfar. Istighfar. Tidak cukup Pak. Ada dosa itu yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Tidak bisa diampuni dengan tobat Pak. Apa? Utang. Maksudnya utang apa Pak? Suruh utang gitu. Enggak Pak. Jadi ternyata ada hadis inna minadz-dzunubi la yukaffiruha illal ham fit bitalabil ma'isyah. Ada dosa-dosa orang itu yang tidak bisa diampuni kecuali ketika dalam kesulitan untuk membiayai hidup keluarga. Ini hadis keluar wong melarat seneng Pak. Hadis ini gitu Pak. Seneng ketemu melarat ini. Ya wong sugih gak sepiro. Bapak gak sepiro kata seneng nih berarti sugih Pak. Ini Pak, betul Pak itu. Montang manting, Masya Allah. Anak harus diinikan. Nah ini, itu contoh kayak gini nih. Mangkolla maluhu, siapa yang rezekinya tidak banyak, wakathura yaluhu, anaknya banyak. Bapak tidak boleh begini. Landusel lah ya Pak, anaknya akeh. Ojo ngono Pak. Landusel karo sapa nek gak karo bojone to Pak. Kan itu ibadah toh. Ya pakai kontrasepsi. Tuku kondom gue duit Pak, enggak duit. Ya apa Pak? Ya apa Pak? Loh iya toh Pak? Ya tidurnya pisah. Pisah kemana Pak? Rumah kosnya itu yaitu ruang makan, ruang tidur, ruang ngaji, ruang belajar dari siji. Iya nek sampean, cuma tak turu kene aku mek kamare mek siji tok Pak. Wes ngono, rumah saya itu dekat kereta api Pak. Kan ada penelitian dulu, Tempo yang adakan penelitian. Jumlah anak keluarga yang dekat kereta api itu cenderung lebih banyak. Apa Pak? Ya ada mungkin Pak, cuma ada
Mandul itu tidak bisa Pak diatasi dengan kereta api, tidak bisa Pak. Iyalah Pak, Masya Allah itu ya sudah Allah mau ndak gitu. Nah itu kadang-kadang anak-anak dari yang orang gitu, saya ini lama di perguruan tinggi ngurusi mahasiswa itu, anak-anak yang begini itu justru seringkali berprestasi Pak. Karena dia ya sudah enggak punya apa-apa, ya sudah dia itu ikut orang, kemudian waktu itu digunakan sedemikian rupa, kemudian tidak ikut kemana-mana. Itu seperti ini. Nah yang terakhir, ini kurang berapa menit? 8 menit. Berapa? 8 menit. 8 menit? Teman Anda? Ya. 12? Oke lah, aja. Pokoknya nanti kalau kurang 10 menit beritahu saya ya. Terakhir yang begini itu, ini Pak. Tapi bukan terakhir, ternyata ada lagi. Ini Nabi itu, yang ini terkenal itu. Ana wa kafilul yatimi fil jannah kada. Aku besok dengan orang yang memperhatikan anak yatim itu seperti ini. Itu yang sudah sering ya. Wa asyara bisababah wal wusta, Nabi dengan ini dan al wusta itu tengah ini. Wa farraja bainahuma itu. Nah yatim, yatim ini siapa yatim? Siapa yang disebut yatim? Yang ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya enggak loh, enggak yatim. Kalau ya, ditinggal ibu namanya piatu. Kalau ditinggal bapaknya itu yatim. Kalau ditinggal keduanya yatim piatu. Nah dalam bahasa agama itu ditinggal bapaknya dan belum balik. Itu nih berengosen yo, gak lah Pak. Nggak bisa yatim. Nah, saya tanya, ini harus diapakan orang yatim ini, anak yatim ini? Diapakan? Dibantu dalam bentuk apa? Dibantu dalam bentuk apa? Perlu dicatat loh Pak, yatim itu tidak semuanya miskin. Iya toh Pak? Dia punya 100 perusahaan, bapaknya meninggal di pesawat di Amerika sana. Yatim apa enggak ini? Yatim toh Pak. Yatim. Ya sebentar. Jadi kalau yatim itu berarti tidak boleh menerima zakat. Yatim jenis ini. Tapi perlu harus perhatian, sekalipun duitnya banyak, dia dalam kegoncangan. Maka kita harus perhatikan itu adalah bagaimana memberi perhatian dalam bentuk yang non materi, gitu loh Pak ya, supaya terhibur dan sebagainya. Macam menghibur ibu itu ae. Ya Pak ya, itu. Lalu terakhir ada lagi Pak ini yang baru saya temukan, tapi itu aja dulu Pak ya. Itu. Ini ada anak yang ditinggal ayahnya dan sebagainya. Terus kemudian Nabi mengatakan, ini siapa yang ini membesarkan 2 anaknya sampai dewasa, 2 anaknya perempuan sampai dewasa, sampai jadi orang baik, itu begini juga, membesarkan anak perempuan. Baik Pak, ada pertanyaan silakan. Ayo Pak, silakan. Moga Pak. Moga Pak, silakan. Silakan Pak. Ayo Pak. Iya Pak, silakan. Ya, Jangan Allah. ya, itu gambaran dekatnya saja Pak. Itu dekat gitu loh Pak ya. Tapi bukan berarti dekatnya sekian jam, gitu Pak. Menggambarkan dekat gitu aja. Kan banyak tuh Pak. Seperti ini loh. Orang kafir itu dalam Quran kan tidak akan bisa masuk surga seperti
unta dimasukkan ke lubang jarum. Jarum. Lalu itu loh Pak ya sama. Bukan berarti terus nanti dilebokno jarum di enggak. Itu hanya menggambarkan itu impossible, tidak mungkin. Itu. Maka gini-gini nih harus kita tafsiri itu Pak. Contoh gini ya, ada hadis umpamanya. Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim? Pernah nggak dengar itu? Ya. Iya toh? Dan Muharram. Iya toh? Siapa yang mengusap inilah? Man masakha sayatimin lam yamsakhu illallah. Siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, yang itu karena Allah, kana bikulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu hasanat. Maka setiap rambut yang tersentuh tangannya itu adalah pahala. Loh. Lah ini terus kalau ditafsirkan terus harus disentuh Pak ya. Ini santunan yatim yang datang 1000 orang. Rek diusek-usek ini terus sewu piye ta, Pak? Iya ta, Pak? Itu makanya ini ada yang artikan ini. Wa qalat tibi maskhura sil yatim kinayah anis syafaqah wa talattuf ilaihi. Mengusap yatim itu adalah simbol saja, kiasan untuk menggambarkan betapa kasih dan betapa kelembutan kita kepada yatim. Nah kalau perempuan gimana? Suruh buka kerudungnya. Lah yang kasihan yang tidak punya rambut, gundul, ya apa Pak? Digelai rambut itu. Nah itu kiasan saja Pak. Ya, sama dengan ini Pak. Mengapa kok sapi itu 7? Iya kan sapi yang untuk kurban itu kan untuk kendaraan ke surga. Ya tak Pak? Ke surga, maka kuat 7 maunya gitu. Nah itu kan ya pengertiannya bahwa pahalanya itu yang ke surga. Dah apa lo Pak? Kita di Wonokromo aja pakai Alphard, pakai Innova, langsung warga numpak sapi lah apa Pak? Iya tak Pak? Nah, kita sini pakai numpak surga numpak sapi. Nah itu kita harus ngartikan itu, kalau enggak nanti kita tambah susah. Ya, finish. Habis ya Pak ya? Ya, finish. Alhamdulillah. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Saya belum bicara soal itu aspek ilmu komunikasinya, tapi itu Bapak sudah paham. Nanti gesture itu pengaruhnya besar di dalam komunikasi. Dan Nabi itu disebut balaghul mubin itu sampai di situ Pak. Aku adalah orang yang menyampaikan ajaran yang sangat jelas. Loh gitu. Lah supaya jelas pakai otak kanan. Ini. Lah gitu loh. Itu karena surat Yasin aja ada toh balaghul mubin itu. Coba apa itu? Surat Yasin. Masa gak ileng Pak? Balaghul mubin. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami ini tidak punya kewajiban, hanya saja menyampaikan kamu dengan suara yang sejelas-jelasnya. Lah supaya jelas, jangan terlalu banyak istilah asing lah Pak. Bingung. Aku kalau profesornya kadang-kadang ngomongin uangku, kok aku bingung sih istilah-istilah itu. Aku mikirin ini deh, aku profesor saja nih, profesor sing goblok apa ya apa gitu. Kok gitu. Kok cuma kayak bahasa-bahasa istilah-istilah itu kan tidak mubin tuh. Saya kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.